Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, Allah yang ada di sorga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur untuk hari dan kesempatan yang baik yang Tuhan beri kepada kami. Setelah sepanjang 1 bulan berlalu dan 1 minggu berlalu dalam hidup kami, kini Tuhan menuntun kami masuk dalam hadirat-Mu untuk bersyukur buat segala rahmat dan anugerah Allah dalam hidup kami. Dan hari ini kami bersama seluruh umat-Mu sujud di hadapan Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Saatnya kami buka hati kami, pikiran, perasaan kami dan seluruh hidup kami untuk dibekali oleh firman Allah yang hidup. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu, isi hati-Mu kepada umat-Mu. Dan kepada seluruh umat-Mu diberi kemampuan memahami apa yang mereka dengar. Dan kepada setiap kami bersama-sama dimampukan untuk melakukan firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami menyambut firman Allah dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, senang boleh berjumpa kembali dengan kita di awal bulan yang baru, bulan yang kedua. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk belajar bersama-sama firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul membangun pribadi yang berdampak melalui disiplin diri yang tangguh. Membangun pribadi yang berdampak. Mengulang beberapa kata atau kalimat yang sudah pernah saya sampaikan bahwa hidup yang benar adalah hidup yang berdampak. Tidak ada artinya seseorang hidup di dunia ini lama sekali dari segi kuantitas, tapi hidupnya tidak bermutu, tidak berdampak. Dampak kehidupan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi dampak hidup kita yang terutama, yang pertama adalah untuk Tuhan Allah. Untuk sesama, tentu saja tidak lupa untuk diri kita sendiri. Firman Tuhan bersama-sama kita akan baca dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat 6 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Mari simak baik-baik, saya baca untuk kita. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam pokok-pokok iman dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Namun, jauhilah cerita-cerita tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Latihan jasmani terbatas gunanya. Tetapi kesalehan itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia. Terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, membangun dan mengajar. Amin. Berbicara mengenai kata disiplin, biasanya yang langsung terpikir di benak kita adalah penghukuman. Seseorang didisiplin artinya seseorang dihukum untuk melakukan satu tugas-tugas tertentu. Sebutlah misalnya ada seorang murid yang terlambat masuk kelas, maka guru mendisiplinnya. Ada disiplin misalnya setelah diizinkan masuk di kelas, di zaman saya dulu, waktu masih sekolah, maka disiplinnya adalah disuruh berdiri di depan kelas, lalu memegang kedua telinga dan kaki diangkat satu. Pernah mendengar atau melihat atau merasakan itu? Jadi kita pegang kuping kita dua-dua tapi sebelah kaki diangkat. Itu disiplin. Namun saudaraku sekalian, kata disiplin itu tidak sebatas hukuman. Disiplin itu juga berbicara bagaimana kita berkomitmen melatih diri kita untuk melakukan sesuatu yang kita percayai, yang kita yakini sebagai nilai-nilai kehidupan. Maka begitu pentingnya disiplin dalam kehidupan rohani kita juga. Seseorang tidak akan pernah bertumbuh secara rohani kalau dia tidak mendisiplin dirinya untuk hal-hal rohani. Disiplin adalah langkah konsisten. Artinya suka atau tidak, senang atau tidak, dia konsisten berjuang untuk melaksanakannya dalam ketaatan, kepatuhan, sekali lagi kepada nilai atau aturan yang kita percaya. Kedisiplinan itu membawa keberhasilan dalam hidup. Dengarlah, bacalah, perhatikanlah orang-orang yang sukses. Biasanya mereka melaksanakan satu disiplin yang sangat ketat pada diri mereka. Iya. Misalnya kalau kita melihat seorang binaragawan dengan otot bentuk tubuh yang sangat bagus. Maka ketahuilah orang itu tidak seperti itu dengan dibawa sejak lahir. Tidak ada. Tapi dia harus latih dirinya, disiplin. Setiap hari latihannya seperti ini. Makanannya pun, yang diminum pun, istirahatnya pun harus mengikutinya. Itu secara fisik. Disiplin itu bukan hanya tentang aturan. Sebab kalau segala sesuatu kita lihat sebagai aturan, tersiksa kita melakukan. Sebutlah kalau saudara pernah tinggal di asrama. Asrama itu penuh dengan aturan. Bangun jam sekian, makan jam sekian, istirahat jam sekian, kerja bakti jam sekian, semua tertata. Kalau kita memandangnya sebagai sebuah aturan, maka kita tidak akan pernah nyaman tinggal di asrama itu. Kita ingin cepat-cepat keluar. Tetapi sebaliknya. Kalau kita melihat itu bukan sekedar aturan, tapi sesuatu yang akan berguna kelak dalam diri kita, maka saudara akan nyaman melakukan.
Timotius sebagai seorang yang sangat muda berdampak besar dalam pelayanan bersama-sama dengan Rasul Paulus. Maka untuk menjadi seorang Timotius yang berdampak, sekali lagi, untuk menjadi seorang pribadi seperti Timotius yang berpengaruh besar dalam pelayanan Paulus, maka Paulus memberikan dia semacam aturan disiplin yang harus dia lakukan. Lalu bagaimana membangun pribadi yang berdampak melalui disiplin diri yang tangguh yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Kebenaran yang pertama yang dilatih oleh Paulus kepada Timotius adalah disiplin dalam pemahaman akan firman Allah. Ayat yang ke-6 sampai 7. Dengan selalu mengingatkan, perhatikan, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam pokok-pokok iman dan ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Dari mana Timotius memperoleh ajaran yang sehat? Adalah dari firman Allah. Firman Allah kepada Timotius itu juga banyak dipengaruhi oleh orang-orang di atasnya yang mengajar kepada dia. Alkitab berkata, Timotius timbullah iman lewat firman. Iman yang dimiliki oleh Timotius didapatkannya dari seorang ibu yang sangat baik hati. Ibu yang beriman, ibu yang mengajarnya memahami firman Allah, didisiplin oleh ibunya, yaitu Eunike. Ibunya mendapatkan itu dari ibunya juga. Neneknya dari Timotius yang bernama Lois. Saudara-saudaraku sekalian, jangan pernah berhenti menyampaikan, mengajarkan firman Allah kepada generasi kita. Amin. Walaupun sepertinya tidak berhasil. Artinya kita sampaikan firman hari ini, nggak ada manfaatnya kita lihat dalam hidup. Karena Alkitab sudah kasih jaminan bahwa firman Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Hai orang tua, dengar, ajar mereka terus akan pemahaman firman Allah. Itu didisiplin. Didisiplin artinya orang tuanya tetap serius. Anak itu walaupun dengar atau tidak, mengerti atau tidak, terus dilatih. Paulus menasehati Timotius dan berkata, jauhilah cerita-cerita tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Kenapa saudara? Memang kecenderungan orang lebih suka mendengar berita-berita kosong. Berita-berita yang lucu. Cerita-cerita yang tidak ada kebenarannya. Orang suka dengar itu. Maka Paulus menasehati Timotius dan berkata, jauhi. Dan latih dirimu. Ini disiplin. Latih dirimu. Bukan latih diri orang. Tidak. Sekali lagi, lihat ayat ini. Paulus tidak berkata, latih orang-orang, latih diri orang-orang. Tidak, latih dirimu. Berarti saudara-saudara,
pengaruh terbesar yang akan mampu mengubah hidup seseorang bukan dari luar tapi dari dirinya sendiri. Pengaruh terbesar adalah dari dalam diri kita, niat kita, tekad kita. Itu sebabnya Paulus berkata, latih diri untuk menjadi saleh. Dalam terjemahan sebelumnya dikatakan, latih dirimu beribadah. Beribadah itu selalu berbicara hubungan manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah terjalin dengan baik, maka orang itu disebut orang saleh. Sama seperti Ayub dalam pasal 1 ayat 1. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Disiplin dalam memahami firman Allah adalah kunci bagi pertumbuhan rohani yang sehat. Jangan pernah beralasan saya tidak tertarik baca Alkitab karena saya tidak mengerti. Seharusnya sudah waktunya menjadi kesukaan terbesar kita adalah firman melebihi dari kesukaan-kesukaan pada bacaan, pada berita-berita lain. Harus firman. Paulus menasehati Timotius agar terus berpegang pada ajaran yang benar dan menjauhi ajaran yang sesat. Oke ya Bapak Ibu, dengarkan saya, jangan main handphone. Sedikit nanti kau dapat kalau sambil engkau chatting di sini. Berpegang pada ajaran yang sehat, jauhi ajaran yang sesat. Saudara-saudara, hal ini butuh namanya latihan rohani. Itulah didisiplin dirinya. Disiplin dirimu untuk setia membaca firman. Tidak datang sendiri. Disiplin dirimu untuk engkau berdoa. Tidak terjadi otomatis. Disiplin diri kita untuk taat kepada Allah. Didisiplin, dipaksa. Ibu, paksa dirimu untuk hal-hal ini. Seorang Kristen yang memiliki disiplin dalam firman Allah. Kepada Timotius, Paulus berkata, kamu akan menjadi pelayan Kristus yang baik. Tapi pelayan Kristus yang baik itu bukan saja mereka yang punya jabatan, punya kedudukan di sebuah organisasi atau gereja. Bukan itu pelayan Kristus, bukan hanya itu. Semua orang percaya menurut saya adalah pelayan Kristus. Yang percaya setuju katakan amin. Semua orang percaya adalah pelayan Kristus. Pelayan Kristus itu bukan hanya di gereja. Maka saudara-saudara bertumbuh dalam iman. Kalau didisiplin dirinya menjadi pelayan Kristus yang baik. Bertumbuh dalam iman. Perhatikan. Dan dapat membimbing orang lain kepada kebenaran. Itu artinya berdampak. Haleluya. Dapat membimbing orang lain kepada kebenaran. Itu berdampak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca firman Allah. Beri waktumu. Sedih sekali ketika engkau bilang gak ada waktu baca Alkitab. Untuk yang lain banyak sekali waktu. Renungkan firman-Nya. Yosua pasal 1, Mazmur pasal 1. Di sana disebut renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Maka Allah akan memberkatimu. Apa yang kau perbuat dibuatnya berhasil. Dan jadikanlah firman Tuhan pedoman. Pedoman kita dalam mengambil setiap keputusan apapun dalam hidup kita. Bukan sekedar opini dunia atau tradisi yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kadang-kadang kita lebih percaya kepada apa kata orang.
Lebih percaya kepada teori orang, lebih percaya kepada nasihat yang lama-lama daripada kepada firman Allah. Hidup kita akan berdampak berguna bagi Tuhan kalau kita mendisiplin diri kita untuk memahami firman Allah. Kita hidup di zaman digital ini. Artinya ada banyak cara, kesempatan bagi kita untuk belajar firman Tuhan secara pribadi. Yang kedua, bagaimana kita mendisiplin diri kita dan disiplin dalam hal apa selain disiplin memahami firman. Yang kedua adalah disiplin dalam ibadah dan latihan rohani atau kerohanian. 8 dan 10 ayat itu berkata begini. Latihan jasmani terbatas gunanya. Tetapi kesalehan itu atau ibadah itu, kata terjemahan sebelumnya, berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup janji itu untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau saudara baca berita lain, kalau itu disebut janji, disebut itu kabar baik, hanya berguna untuk saat ini, bukan untuk yang akan datang. Lalu perhatikan ayat yang ke-9 itu, singkat tapi luar biasa. Ayat 9 bilang begini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah. Nah, perhatikan kata berjerih payah dan berjuang. Kenapa kita harus berjerih payah dan berjuang? Alkitab kasih jawaban. Karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Dan Alkitab berkata jerih payahmu dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kenapa tidak sia-sia? Karena pribadi yang kepadanya kita menaruh harap tidak mati, tapi hidup sampai selama-lamanya. Siapa dia? Yesus juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Disiplin dalam ibadah adalah latihan rohani, membuat iman kita bertumbuh dan memampukan kita mampu bertahan menghadapi kesukaran hidup. Jadi kalau saudara beribadah itu bukan untuk orang lain. Fungsinya bukan untuk dirimu sendiri. Oleh sebab itu latih dirimu beribadah. Latih. Latihan itu dikatakan seperti seorang atlet yang berlatih untuk mencapai kemenangan. Saudara, mungkin pernah ada yang ikut pertandingan mulai dari yang kecil sampai pertandingan yang profesional. Kalau dibilang besok siapa yang mau ikut pertandingan lari. Lalu disebut orangnya. Ada latihan atau besok langsung lari saja. Saya udah biasa lari. Bisa dia ikut lari. Tapi tidak akan berhasil. Dia berlatih. Berapa lama lagi? 1 bulan lagi waktu. Oke, tiap hari dia berlatih. Tiap hari dia lari. Pagi ini larinya beberapa kilometer. Besok tambah lagi. Besok tambah lagi. Besok tambah lagi. Besok tambah lagi. Dan orang berlatih mulai pelan-pelan. Tidak langsung lari sekencang-kencangnya. Lari agak pelan-pelan. Besok makin kencang larinya. Besok makin cepat. Besok makin cepat. Itu latihan. Maka orang percaya pun harus secara konsisten melatih dirinya dalam hal-hal rohani. Supaya apa saudara? Makin dekat dengan Tuhan. Dan menerima apa? Berkat yang kekal. Jadi, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk tidak hanya fokus pada hal-hal duniawi. Tetapi juga berinvestasi, mempersiapkan sesuatu yang akan kita tuai di kekekalan nanti, yaitu hidup yang kekal.
Paulus mengajarkannya bahwa disiplin dalam ibadah dan latihan rohani memiliki manfaat yang jauh lebih besar daripada sekedar latihan jasmani. Walaupun jangan salah, latihan jasmani itu penting. Amin. Jaga kesehatan itu penting. Jaga mulut juga penting. Ingat selalu apa? Jamu. Jamu itu apa? Jaga mulut. Sebab kalau kita ikuti terus mulut kita, semua pun dilahap. Yang tidak perlu dimakan pun dimakan. Jaga. Perlu disiplin, iya. Saya sedang disiplin diri. Jam 7 malam selesai berhenti makan. Mau dikasih apapun tidak mau lagi. Apalagi yang bicara masalah karbohidrat tinggi. Kadang-kadang nggak tahan juga. Paksa diri. Beberapa orang yang jumpa saya baru-baru ini bilang, Pak Anjur lagi sakit apa? Apa karena Bapak sedang bangun gereja dan stres sehingga engkau kurus? Aku jawab, no. Aku bukan sakit. Dan aku tidak stres mikirin itu. Karena itu bukan punya saya. Kalau Tuhan suruh maju, aku maju. Tuhan suruh duduk, duduk. Jalan di tempat, aku jalan di tempat. Bukan karena sakit. Tapi aku mendisiplin diri untuk apa yang harus kumakan. Di usiaku seperti ini, sudah harus kujaga asupan nasi sebanyak apa yang boleh masuk. Tidak rakus. Saya harus batasi. Kalau ada lauk enak, nasi 2 piring bisa masuk nggak? Oh bisa, saya bisa Pak. Beneran. Mau kita coba? Bisa. Tapi aku tidak. Nasi di piring tidak tinggi, tidak terlalu banyak. Itu pun dibagi 4. 1/4-nya diambil. Itu kadang-kadang tidak semua. Gak lemas, oh enggak. Tanya nih Pak Beni ini. Kalau mereka bertukang di gereja, saya ngapain? Saya duduk-duduk lihat mereka nonton? Enggak. Kadang saya jadi kernek juga di situ. Aku ikut apa yang semen, pasir. Kuangkat apa yang bisa kuangkat. Yang enggak berani aku nyusun batu. Daripada dibongkar lagi nanti, kan sakit hati kita. Kenapa dibongkar? Karena enggak lurus. Perlu dilatih, sudah waktunya. Kalau mau ikuti maunya, bisa Pak, bisa. Tapi aku enggak mau. Dan enteng kurasa seperti ini. Udah sama badan kita, Rek. Iya, udah sama. Dulu kan enggak. Saudara-saudara, apa manfaat latihan rohani? Dengan cepat, 1. Ketika kita melatih diri kita secara rohani, makin dekatlah kita pada Tuhan. 2, iman kita akan meningkat. Dan kalau iman kita meningkat, maka kita memiliki ketahanan dalam menghadapi masalah hidup. 3, karakter kita akan terbentuk menjadi baik. Galatia pasal yang kelima itu bicara buah-buah roh. Kemudian, kalau kita latih diri kita secara rohani Bapak Ibu, damai sejahtera yang mewarnai, menguasai hatimu. Walaupun engkau di tengah badai. Walaupun uangmu kurang, tapi engkau tetap ada damai. Karena hubungan kita dengan Tuhan sumber damai tetap terpelihara. Oleh sebab itu, praktekkan disiplin rohani. Jangan hanya dengar. Jangan hanya manggut-manggut. Pulang dari gereja ini bilang, aku akan coba. Apa itu? Doa. Bangun. Berdoa. Tidak nyaman Pak. Tapi tidak apa-apa. Orang yang latihan doa, mungkin engkau bangun, berduduk, start jam 5.
Selesai jam 6. Tapi hanya 5 menit engkau berdoa. Karena engkau tidur juga. Tapi tidur sambil duduk. Nggak apa-apa. Belajar lagi. Besok mampu setengah jam. Ya mampu lagi. Dan kalau bicara daging Pak, nggak ada yang suka ini. Siapa yang suka secara daging? Ada? Nggak ada. Latih. Puasa juga dilatih. Sekarang lagi didengung-dengungkan puasa. Baik yang percaya Tuhan atau tidak percaya. Hanya untuk kesehatan. Oke, puasa jam berapa begitu ya. Tidak dikasih makan. Saya juga hampir masuk di area yang sama itu. Makan terakhir jam 7 malam. Mulai dari situ puasa. Terus tidur. Baik besok pagi bangun. Tidak makan dulu. Enggak sarapan tidak. Sampai jam 1. Baru makan di situ. Jam 1 siang. Dan itu pun secukupnya. Dan nanti berhenti setelah jam 7. Dilatih. Kalau bicara kedagingan, gak nyaman Pak. Wow, apalagi ada kawan yang ngajak makan. Gratis pula itu. Maka itulah sebabnya Alkitab berkata, kalau besar nafsumu, taruh apa? Pisau di lehermu. Kalau besar nafsumu, nafsu makan mulut tak terkuasai. Taruh pisau di leher. Tinggal tarik sesekali-sekali. Udah mau makin lahap, tarik. Haleluya. Renungkan firman. Kemudian terapkan tujuan rohani kita. Perdalam hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi, hubunganmu dengan yang lain boleh kurang, tapi dengan Tuhan tidak boleh kurang. Yang percaya katakan amin. Harus dia yang terutama. Hampir semuanya manusia kalau lagi aman-aman kayak nggak butuh Tuhan. Tapi kalau udah terjepit, sudah ada di titik nol, baru berkata Tuhan tolonglah aku. Mumpung kita belum sampai di titik nol, mari kita terus menjalin hubungan kedekatan dengan Tuhan. Ketiga terakhir. Disiplin diri untuk membuat hidup kita berdampak belajar dari apa yang Timotius lakukan. Diajar oleh Paulus. Disiplin sebagai teladan dalam kehidupan. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu ayat 11. Jangan, nah inilah dia. Timotius itu kan muda. Tapi Paulus bilang jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Titik. Perhatikan ayat berikut. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadi teladan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Oke. Disiplin dalam kehidupan seorang percaya bukan hanya tentang mengendalikan diri, tapi juga bagaimana kita melatih diri kita, mempersiapkan diri kita untuk menjadi contoh dan teladan. Sebagai Bapa, aku harus menjadi teladan. Dengar Bapak yang merasa diri Bapak. Sebagai Bapa, saya harus menjadi teladan. Nggak usah keluar dulu, di dalam rumah saja. Teladan bagi anak-anak. Teladan bagi istri. Oke ya Bapak? Setuju? Oh, tidak setuju semua. Sebagai istri, sebagai ibu, engkau harus jadi teladan untuk siapa? Anakmu. Teladan juga bagi siapa? Suami. Memang tidak mudah berkata seperti Paulus. Ikutilah teladanku. Wah, hebat sekali dia. Tapi kita harus paksa diri untuk sampai ke sana.
Paulus menasihati Timotius dan berkata supaya dia menjadi teladan, dipanggil untuk menjadi teladan. Maka saudara pun dan saya pun harus menjadi teladan. Dalam hal apa? Ini dia. Ini yang Paulus katakan tadi di ayat ini. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi teladan dalam hal yang pertama, perkataan. Semua kita pernah bersalah dalam perkataan, betul? Siapa di antara saudara pernah berpengalaman, hampir ngomong sesuatu yang tidak boleh diomongin, tiba-tiba dia berhenti sendiri. Dia tahan mulutnya. Kenapa? Karena insyaf dia. Misalnya saudara sedang berkendaraan di lalu lintas, ada di jalan raya sana. Ada orang bersalah. Tiba-tiba saudara udah marah mau keluar. Hampir keluar kata-kata itu. Tapi saudara, berhasil saudara menahan mulut. Tapi pernah keceplosan enggak? Mana lebih sering, keceplosan atau nahan? Keceplosannya. Apalagi sudah marah dari rumah, maka semua orang yang di jalan pun diratakannya semua. Jaga, itu Paulus bilang, hey Tim, kalaupun engkau muda, santai aja bro, tidak usah kau minder. Yang penting jadilah teladan dalam perkataan. Kedua, dalam tingkah laku, apapun yang kau perbuat, hati-hati. Jaga tingkah lakumu. Ketiga, menjadi teladan dalam hal kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri, atau mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi sesama. Kemudian, menjadi teladan dalam hal apa? Nomor 4. Daftar itu Paulus katakan ini. Dalam hal kesetiaan. Setia. Harus setia kepada Tuhan. Setia. Yang kelima, dalam kemurnian atau kesucian. Oleh sebab itu mari kita jadi teladan dimanapun kita berada. Di tempat kerjamu, marketplace, di keluarga, lingkungan, dengan menunjukkan integritas kita. Kasih kita, komitmen kita pada firman. Wah, luar biasa. Inilah tujuan hidup orang percaya. Kemudian gunakan setiap kesempatan untuk mempengaruhi orang lain melalui teladan hidup. Akhirnya orang itu kuat, akhirnya orang itu dibawa pada Kristus. Mari lihat ke sini slide terakhir. Mari kita membangun pribadi yang berdampak. Yang membutuhkan disiplin diri yang tangguh. Kenapa kata membangun judulnya? Kenapa tidak membentuk? Adakah di sini guru bahasa Indonesia? Kenapa Bapak tulis membangun pribadi, bukan membentuk? Saya pun belajar 2 kata itu. Berarti kuambil kesimpulan lebih tepat membangun. Karena membangun itu katanya menurut tata bahasa itu melalui proses. Langkah demi langkah, tahap demi tahap itu membangun. Lalu saya pikir juga iya benar. Tidak ada orang membangun rumah langsung dari atas duluan. Atapnya duluan. Mulai dari bawah. Itu tahapannya. Itu membangun. Tapi kalau membentuk, itu sudah langsung didesain sedemikian rupa. Tidak boleh lagi berubah dan harus ditetapkan sekarang. Maka lebih tepat membangun. Hari ini saudara bisa lemah, besok bangkit lagi. Hari ini kita bisa gagal, besok bangkit lagi. Oleh sebab itu saudara-saudara, pahami 3 kebenaran yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius sehingga kita melihat, menyaksikan di dalam Alkitab. Bagaimana Timotius menjadi pribadi yang hebat berdampak karena dia paham pada firman. Dia latih hidupnya beribadah, latih dirinya makin saleh. Dan
dia jaga dirinya untuk tetap konsisten dalam contoh atau teladan kehidupan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang terkasih dalam Kristus, bersama-sama kita belajar. Bersama-sama kita berlari. Bersama-sama kita bertekad untuk membangun pribadi yang berdampak melalui disiplin diri yang tangguh. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati dan memampukan kita. Amin. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami dibekali oleh kebenaran firman hari ini. Kiranya setiap kami boleh menghidupi firman yang sudah kami dengar. Oh Tuhan, ampuni hamba-Mu. Kalau ada perkataan, kalimat, ucapan yang tidak berkenan, kiranya Tuhan ampuni. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.